Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku semua. Gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu. Mari sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran pada kesempatan kali ini, kita berdoa terlebih dahulu. Kita buka dengan Fatihatul Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya silakan kalian semua absen dulu di Google Form yang sudah Pak Guru linkkan juga di GCR. Kemarin kalian sudah Pak Guru suruh membaca buku paket mengenai ibadah haji karena pembelajaran kali ini materi pokoknya adalah tentang ibadah haji. Di sini Pak Guru akan menjelaskan agar kalian lebih paham apa itu ibadah haji. Ibadah haji adalah termasuk rukun Islam yang kelima. Namanya rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi. Jadi haji juga karena ini termasuk rukun Islam yang kelima, maka haji juga harus dipenuhi, yaitu bagi orang yang mampu melaksanakannya dengan ketentuan bagi orang yang mampu. Nah, ini adalah spesial. Jadi haji ini adalah hanya bagi yang mampu. Apa itu haji? Haji itu artinya adalah menyengaja sesuatu, atau secara istilah maknanya adalah sengaja mengunjungi Baitullah atau Ka'bah untuk melakukan beberapa amal ibadah sesuai dengan syariat yang telah ditentukan. Ibadah haji termasuk rukun Islam yang berapa tadi? Kelima. Dan ibadah haji ini hukumnya adalah wajib. Ketentuannya bagi orang yang mampu. Dasarnya adalah Quran surat Ali Imran ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, diantaranya ada makom Ibrahim. Makom Ibrahim adalah maknanya tempat berdirinya tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Jadi makom Ibrahim itu bukan makamnya Nabi Ibrahim, bukan. Barang siapa memasuki Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Maksudnya mampu adalah secara materi. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, bagi orang-orang yang mampu tadi khususnya secara materi, kok mengingkari haji, tidak melaksanakan ibadah haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari alam semesta ini. Jadi Allah itu tidak memerlukan kita. Tetapi tentu bagi orang yang ingkar akan ada balasan tersendiri. Padahal kita mampu, tapi kita tidak mau melaksanakan ibadah haji, maka berhati-hatilah. Jadi Pak Guru harapkan jika kalian nanti sudah dewasa, sudah bekerja, kemudian kalian mampu melaksanakan ibadah haji, maka segeralah untuk mendaftarkan melaksanakan ibadah haji. Karena ibadah haji ini untuk melaksanakannya saja perlu mengantri. Sekarang itu antriannya sudah berpuluh-puluh tahun. Di samping melaksanakan ibadah haji, umat Islam juga wajib melaksanakan ibadah umroh. Oleh karena itu para jemaah haji, kalau umroh ini hukumnya sunnah, bukan wajib. Tapi kalau haji itu hukumnya wajib. Oleh karena itu para jemaah haji pada saat di tanah suci melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh. Adapun tata cara melaksanakannya ada 3 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah ifrad, yaitu mengerjakan haji terlebih dahulu, kemudian baru umroh.
ada tamatuk. Tamatuk ini adalah mengerjakan umroh terlebih dahulu, baru ibadah haji. Kemudian kiranya itu mengerjakan haji dan umroh secara bersama-sama. Syarat-syarat wajib haji. Nah ini yang mewajibkan haji. Ada beberapa syarat. Yang pertama Islam, kedua balik itu artinya dewasa, kemudian berakal sehat, merdeka dan mampu. Bagi yang mampu ini baik secara fisik ataupun materi, terutama adalah materi itu tadi. Kemudian rukun haji, ya, rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi. Kalau ditinggalkan salah satu maka hajinya tidak sah. Haji padahal juga tadi termasuk rukun Islam, berarti wajib dipenuhi bagi orang yang mampu. Jadi logikanya apabila kita mampu kok tidak melaksanakan ibadah haji, berarti rukun Islam kita juga tidak sah, tidak sempurna karena salah satu rukunnya sudah kita tinggalkan. Nah, itu. Rukun haji yang pertama adalah ihram. Ihram itu adalah memakai pakaian ihram disertai dengan niat. Niatnya bagaimana? Labbaik Allahumma hajjaku. Aku penuhi panggilanmu untuk berhaji, atau aku ya niat untuk berhaji. Seperti itu juga sudah dibolehkan. Namanya niat di dalam hati, boleh diucapkan dengan lisan, tetapi yang jelas harus dilakukan dengan perbuatan. Kemudian wukuf. Wukuf ini artinya adalah hadir di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Jadi ini termasuk rukun. Kemudian tawaf. Tawaf artinya mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dimulai dari sudut Hajar Aswad. Jadi terhitung dari sudut Hajar Aswad, kemudian nanti berakhir juga di sudut Hajar Aswad. Nah, arahnya adalah berlainan arah jarum jam. Kemudian yang keempat adalah sa'i. Sa'i adalah berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Marwah. Dimulai dari Bukit Sofa kemudian diakhiri di Bukit Marwah sebanyak 7 kali juga. Ini dilaksanakan sesudah tawaf. Tahallul. Nah, ini adalah tahallul adalah memotong rambut sekurang-kurangnya adalah 3 helai rambut. Kemudian tertib. Wajib haji, selain mengerjakan rukun haji, kita juga mengerjakan wajib haji. Wajib haji ini artinya adalah serangkaian kegiatan yang harus dikerjakan. Apabila ada salah satunya tidak dikerjakan, hajinya tetap sah dan digantikan dengan membayar atau menyembelih hewan, yang itu namanya dam. Nah, jadi kalau rukun tadi kalau tertinggal salah satu tidak sah hajinya. Tetapi kalau wajib haji ini apabila salah satunya tertinggal atau tidak dikerjakan, hajinya tetap sah dengan catatan membayar dam. Yang pertama adalah ihram dari mikot. Mikot adalah batasan waktu dan tempat yang telah ditentukan. Ketentuan masa atau mikot zamani adalah dari awal bulan Syawal sampai terbit fajar hari raya haji. Jadi setelah bulan Ramadan itu kemudian masuk Syawal, itu adalah awal dari mikot zamani. Kemudian ketentuan mikot makani atau tempat. Nah, ya. Kalau Mekah itu mikotnya dari orang yang tinggal di Mekah. Nah, kemudian Zulhulaifah itu adalah mikotnya bagi orang yang datang dari arah Madinah dan negeri sejajarnya. Jufah itu mikotnya orang yang datang dari arah Syam. Jadi kita itu orang-orang yang berhaji itu mikotnya atau niat ihramnya itu tadi dari arah-arah yang sudah ditentukan ini. Ini adalah tempat-tempatnya. Yalamlam adalah orang Indonesia itu mikotnya atau niatnya haji dengan mengenakan ihram itu dari Yalamlam. Kemudian Qarnul Manazil orang-orang Yaman dan sejajarnya, yaitu Wirkin orang-orang negeri Irak dan sejajarnya. Bagi penduduk negeri yang ada di negeri Mekah, dan mikot-mikot tersebut adalah mikot tempat ihramnya dari negeri masing-masing di mana mereka tinggal, itu khusus di Makkah. Kemudian wajib haji yang kedua adalah bermalam di Musdalifah.
Ini setelah dari Padang Arafah, nanti kemudian menuju Musdalifah untuk bermalam di sana di malam hari raya haji. Kemudian melontarkan jumroh Aqobah pada hari raya haji. Kemudian jumroh itu ada 3. Yang pertama jumrah ula, jumrah wusta, dan jumrah Aqobah. Tanggal 11, 12, dan 13 pada bulan haji. Syarat melontarkannya adalah sebagai berikut. Melemparkan jumroh sebanyak 7 batu kerikil dan dilemparkan satu persatu. Menertibkan 3 jumroh dimulai dari jumroh ula, kemudian jumroh wusta, dan berakhir jumroh Aqobah. Alatnya melontarkan jumroh adalah apa tadi? Batu kerikil. Kemudian bermalam di Mina. Kemudian tawaf wada atau tawaf perpisahan, melaksanakan tawaf wada atau tawaf perpisahan, dilaksanakan sewaktu akan meninggalkan Makkah. Tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau yang diharamkan. Kemudian kesunahan haji, yaitu membaca talbiyah. Talbiyah itu apa? Bacaan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, itu adalah kesunahan ibadah haji. Kemudian berdoa sesudah membaca talbiyah. Kemudian membaca zikir sewaktu tawaf. Kemudian sholat 2 rakaat sesudah tawaf. Tawaf tadi apa? Mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dimulai dari sudut apa tadi? Hajar Aswad, dan diakhiri di sudut Hajar Aswad berlainan arah jarum jam. Kemudian masuk ke Ka'bah itu adalah termasuk sunnah. Nah, ini kemudian larangan haji bagi laki-laki memakai pakaian ihram yang berjahit itu tidak diperbolehkan atau diikat kedua ujungnya. Jadi benar-benar apa? Pakaiannya ini adalah lembaran. Nah, lembaran pakaian ihram. Kemudian menutup kepala itu juga tidak diperbolehkan. Bagi perempuan yaitu menutup muka. Jadi orang yang bercadar tetap nanti ketika di di Baitullah cadarnya harus tetap dibuka, karena menutup muka dan kedua telapak tangan merupakan larangan haji bagi perempuan. Kemudian larangan bagi laki-laki dan perempuan memakai wangi-wangian baik di pakaian atau di badan itu tidak diperkenankan. Menghilangkan rambut atau bulu badan yang lain, memotong kuku, mengakadkan nikah baik menikahkan atau menikah sendiri, bersetubuh atau berhubungan suami istri juga tidak diperbolehkan. Berburu atau membunuh binatang juga tidak diperbolehkan. Apabila larangan-larangan tadi atau wajib haji tadi sampai dilaksanakan, misalnya tadi wajib haji ada yang tertinggal atau bagaimana, atau larang-larangan ini ada yang maka jamaah haji yang melakukan perbuatan yang dilarang pada saat ihram harus membayar dam. Nah, dam adalah artinya denda. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kalian bisa pelajari sendiri, karena ini waktunya sudah cukup. Pak Guru cukupkan sekian. Apabila ada yang belum jelas bisa ditanyakan di kolom komentar, baik di YouTube ataupun di GCR, atau boleh langsung WhatsApp Pak Guru. Yang belum jelas bagian mana tentang materi ibadah haji yang sudah Pak Guru jelaskan tadi. Mungkin hanya ini yang Pak Guru bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.